panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara penyerahan bantuan secara simbolis dari dana investasi lingkungan atau di lokasi pasar hewan kebanggaan masyarakat Kabupaten Purwakarta yang merupakan pasar hewan terbesar kedua setelah Bogor, tentunya di Jawa Barat. Tentu saja ini pasar hewan yang memang belum selesai Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 3 kabupaten itu Purwakarta, Garut, dan Jogja. Ya, kita patut berbangga dan saya yakin inilah nilai yang nanti tabungan untuk Purwakarta mendapatkan DID kembali di tahun 2021. Jadi doakanlah ya nanti ayah DID ini kan ayah bantuan kita. Domba, sapi, sarang kuapi kan disalurkan ke Purwakarta dan pemasukan anak ke ayah gitulah judulnya teh. Itu Pemda Purwakarta. Akhirnya kita mengandalkan dana transfer. Apa itu dana transfer? Bantosan dari pusat, dana perimbangan, dari provinsi Bambu. Mana sing namihan? Silangan simental PO. Simental. Mana simental? Tanya putih. Oh iya Mak. Panglima tanggung jawab ini sanu kehamilan anak. Dia jalur nanya si sehatnya, si sehat ibu. kita mau bisa ngepak nyapakan tanggung jawab Ya tipenya enggak tendang. enggak Bu ini Kita dapat DID, alhamdulillah karena kan 5 tahun berturut-turut kita dapat WTP ya. Setiap kali kita dapat prestasi kita diganjar oleh pusat itu dalam bentuk DID. Hanya tahun ini saya salurkan untuk 3 hal kebijakannya. Yang pertama adalah kaitan dengan penanganan semuanya penanganan pandemi. Yang pertama adalah di bidang kesehatan. Tadi ada saung ambu, kemudian juga ada lab untuk lab Kesda Kabupaten kaitan dengan untuk tes PCR. Kemudian ada di bidang pemulihan ekonomi. Nah ini bagiannya adalah kaitan dengan bidang pemulihan ekonomi. Ada untuk bidang pariwisata gitu kan. Jadi 3 hal itu DID tahun ini kita salurkan. Kalau tahun kemarin disalurkannya ada untuk jalan lingkungan gitu. Tapi karena hari ini COVID pandemi ya kita salurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa pandemi COVID. Terus tadi saya garis bawahi katanya ibu sampai 30 miliar dapat kemarin, sekarang turun jadi berapa Bu? Ya itu kebijakan pusat. Pusat kan Jadi berapa tergantung. mungkin yang Hari ini yang pertama itu kemarin 11 miliar, yang kedua adalah 9 miliar, kurang lebih sekitar 19 miliar. Terus kan 2 kabupatennya Bu, Bandung dengan Yang 2 kali berturut-turut ya, berdasarkan data ya, di Jawa Barat yang dapat DID-nya 2 kali berturut-turut hanya Purwakarta dengan Bandung. Tapi yang 1 kali banyak, itu ada beberapa kabupaten kota. terus yang 3 kabupaten yang dapat apa tuh tadi? Ya anugerah kebudayaan Reward. Indonesia itu tahun ini ya mudah-mudahan itu juga bagian dari kita nanti akan mendapatkan tambahan DID. Terima kasih Bu ya. Ya, jadi hari ini tepatnya di pasar hewan saya menyalurkan bantuan yang bersumber dari DID Kabupaten Purwakarta untuk kelompok peternak, dari mulai peternak sapi itu 1 kelompok banyaknya 10 ekor, kemudian juga domba itu ada 80 ekor untuk 20 orang masyarakat, dari masing-masing itu menerima 4 ekor domba. Kemudian ada pondok pesantren yang menerima program apa itu namanya tuh lele ya, lele itu kita menyiapkan 50.000 ekor lele dengan pakan dan alat untuk membuat pakan, sehingga nanti
ketika sudah berkembang itu itu bisa digunakan dan tidak ada ketergantungan terhadap pakan yang sudah ada di pasaran. Harapannya Bu dengan adanya bantuan. Mudah-mudahan ini program akan menjadi upaya kita dalam peningkatan ketahanan pangan di masyarakat gitu. Jadi intinya bahwa masyarakat bisa terpenuhi untuk kebutuhan dasar proteinnya gitu, kebutuhan pokoknya terutama di bidang di sumber protein. Nah, tidak lain adalah dalam upaya kita untuk kemudian memberikan atau membuat masyarakat Purwakarta menjadi sehat. Target kita kan sudah Ya. target kita kan sudah 19 sapi. Ya ditargetkan begitu karena Populasi sendiri berapa? nah kalau dari data yang dihasilkan atau diproduksi setiap tahunnya itu ada peningkatan. Tahun 2019 itu ada 1.000 kelahiran anak sapi pedet, kemudian tahun 2020 juga ini meningkat menjadi 1.200 kelahiran anak sapi atau pedet gitu. Nah, diharapkan peningkatan produksi daripada pedet ini akan mengarah kepada swasembada sapi karena hari ini Purwakarta masih belum lepas daripada kekurangan konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan daging sapi. Berarti konsumsi sama produksi masih timpang ya? Masih timpang, masih kurang lah gitu. Makanya kenapa selalu kita setiap tahun kebutuhan itu dipenuhi dari daerah atau kabupaten kota yang lainnya. Terus satu lagi tadi kaitan sama memaksimalkan anggaran DID untuk kesehatan. Tadi kan Ibu bilang mau bikin song ambu. Song ambu. Ya. Berapa unit Bu? Ya ditargetkan tahun depan itu ada 2 unit song ambu yaitu di Desa Sukamukti Kecamatan Maniis dan Desa Cisarua Kecamatan Tegalwaru karena 2 desa itu jaraknya sangat jauh daripada pelayanan dasar kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Untuk tahun ini sendiri sudah ada berapa? Tahun ini ada 4 unit yang kita bangun di Desa Cirama Hilir, Kecamatan Maniis, kemudian juga di Desa Ganasori, Kecamatan Pleret, di Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, satu lagi di Desa Cihanjawa, Kecamatan Bojong. Itu yang di luar yang di Karanggemong. Kenapa? Di luar yang Karanggemong yang dulu. Oh itu kalau yang di Sukasari itu udah, itu tahun 2019 kemarin kita bangun 2 unit, yaitu di Desa Parung Banteng dan di Desa Ciririp, Kecamatan Sukasari Ini sudah jadi dibangun lebih tahun awal. ini udah 6 ya? Insya Allah akhir tahun ini berarti kita sudah punya 6 saung ambu. Ke depan targetnya 2 lagi, itu memang betul-betul sangat darurat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah saya pesan mungkin kita mau pesan. Atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan hari ini Pak. Bisa dijelaskan Pak? Untuk bantuan berupa 3 jenis, ada 4 jenis, yaitu sapi, domba, ikan lele, ikan nila, berikut juga mesin pembuat pakan. Itu untuk berapa peternak kelompok? Untuk sapi 1 kelompok itu 10 ekor, untuk domba ada 80 ekor, itu untuk 20 orang. Masing-masing per orang menerima 1 jantan, 3 betina, itu 80 ekor. Kalau untuk ikan lele sama ikan nila itu ada 12 pondok pesantren, nanti akan menerima bantuan ikannya 10.000 ekor untuk lele, untuk nila juga 10.000 ekor. Kemudian untuk pakan 1 unit untuk mesin pakan, berikut juga bahan pakan yang nanti akan bahan pakan hanya dedak, tepung ikan sama tepung kedelai. Itu bisa dibuatkan nanti ditambahkan dari lingkungan sekitar, bisa pakai daun melinjo, daun ini lah, daun ketela, daun lamtoro, itu bisa dicampur menjadi pakan. Jadi bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar.
Jadi untuk pakan tidak perlu beli keluar dengan memanfaatkan alam yang ada. Ya, harapannya Pak dengan adanya bantuan ini. Harapkan bahwa ini kaitan dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi biji masyarakat, terutama diharapkan ini dapat meningkatkan potensi konsumsi terhadap biji protein hewani. Oke, terima kasih Pak. Enggak. Cuma konsentrat ini gaya di lembur di situ ya konsentrat sapi biasa dianggo. Nah, komposisinya upami ieu setengah kilo, ieu 2 kilo bu, buutna setengah kilo. Tadi tamih itu ieu 4 kilo ieu mah. Dan tayang ke dicampuran ieu mah supaya teu awis teuing gitu.